RUU KIA akan mengatur cuti hamil untuk ibu hamil dan melahirkan hingga 6 bulan dan ada kemungkinan juga untuk suami dan pendamping menjadi 40 hari. Kita masih akan membicarakan hal ini. Tadi tantangannya sudah diungkapkan oleh Ibu Mira dan tidak hanya bagi pengusaha tapi juga bagi pekerja dan tampaknya tidak sesederhana memberikan bayaran atau tidak, tapi ada beberapa hal yang harus diatur juga, khususnya dalam ketenagakerjaan dalam hal ini. Nah, atas tantangan tersebut, Bu Lulu mungkin bisa menjelaskan apakah memang akan ada aturan-aturan lain yang menyusul juga untuk mengatur, memastikan agar bagaimana perempuan juga jangan malah menjadi korban dari aturan ini sehingga tidak lagi diperkirakan atau diprioritaskan untuk rekrutmen dan lain-lain, Bu Lulu? Iya, terima kasih Mas. Kalau dari pernyataan Ibu Mira tadi, ini justru meyakinkan kita semua bahwa diskriminasi terhadap perempuan itu sesuatu yang sangat nyata, ya. Bahkan ketika perempuan harus menjalankan hak maternity-nya pun, ia juga menghadapi tantangan bahkan dari perempuan sendiri. Dan I really surprise Ibu Mira karena yang kita harapkan justru dukungan itu adalah orang-orang yang punya pengalaman. Kita sebagai perempuan, kita yang pernah sebagai ibu atau kita yang sebagai anak, itu satu hal. Kemudian yang kedua, bahwa sebenarnya cuti itu bukan satu-satunya loh Mas yang memberikan alasan bagi perempuan itu untuk tetap bertahan atau tidak. Itu memang sangat penting. Tetapi ternyata bahwa lingkungan kerja yang sangat nyaman, kemudian juga fleksibilitas kerja itu juga menjadi alasan kenapa perempuan itu tetap bertahan atau tidak ketika misalkan mereka memiliki anak. Nah, kenapa kemudian di dalam RUU KIA ini kita bilang ini adalah sistem yang menyeluruh? Karena kita bukan hanya atur tentang cuti 6 bulan bagi perempuan dan 40 bagi suami. Bahkan di situ juga diberikan hak keleluasaan untuk fleksibilitas yang terkait dengan mengatur jam kerja, termasuk kemudian tempat, soal waktu, kemudian diberikan kemudahan untuk melakukan hak maternity yang lain. Misalnya ketika harus pumping air susu, kemudian memberikan air susu ketika harus menengok anaknya dan seterusnya. Nah, oleh karenanya kenapa ada satu sistem yang kemudian secara komprehensif yang diikutkan ke dalam pengaturan ini bahwa di tempat kerja pun wajib disediakan ruang laktasi. Kemudian juga disediakan daycare atau kemudian tempat bermain. Kenapa? Karena yang namanya cuti 6 bulan itu pun sebenarnya juga nggak cukup kalau kita mau bicara tentang hak dan keadilan bagi anak. Yang saya mau katakan begini, hari ini 1 dari setiap anak di Indonesia itu stunting. Ini bukan main-main, ini bukan angka biasa. Tahun 2045 ketika Indonesia emas, angkatan kerja kayak apa yang mau kita bayangkan? Kalau kemudian hari ini aja kita nggak tuntas menyelesaikan persoalan penyediaan sumber daya manusia yang unggul. Umur 15 sampai 19 tahun di 2045 itu akan ada lebih kurang 25% ibu yang itu mengalami stunting, ya. Dan kalau kemudian Indonesia hari ini memposisikan diri sebagai bagian dari negara maju, saya kira banyak yang mengatakan ini adalah muka dan harga diri kita yang harus kita tutup sedemikian rupa karena betapapun kita bilang bahwa capaian ekonomi kita bagus, pertumbuhan itu bagus dan environment usaha sebenarnya juga sangat bagus, tetapi ternyata menekan angka kematian ibu per 1 jam 2 kematian aja kita nggak sanggup. Kemudian menekan dari 1 dari 4 aja kita nggak sanggup. Dunia usaha apakah pernah kemudian memberikan apresiasi ketika kemudian kerja-kerja politik kita melahirkan undang-undang Ciptaker yang itu semuanya diberikan untuk dunia usaha. Tetapi ketika kemudian kita melakukan kerja politik nih kecil ibu untuk memberikan pelindungan kepada perempuan yang hari ini tuh sudah 50% dari total populasi kita dan mereka juga mengemban fungsi kehidupan karena kalau nggak ada perempuan hamil, nggak ada orang melahirkan, selesai urusan negeri kita. Di negara lain memberikan insentif, memberikan hadiah, memberikan rewards. Di kita itu, maka hanya dibutuhkan kondisi dari hulu ke hilir untuk memastikan ini semuanya. Maka Mas, saya hanya mau menegaskan bahwa ini tentu bukan hanya semata-mata cuti. Tugasnya negara dalam hal ini adalah pemerintah memastikan apapun skemanya, apapun aturannya, dan apapun kebijakannya bahwa minimal cuti 6 bulan dan 40 hari bagi ayah itu harus diberikan, termasuk kemudian cuti untuk keguguran. Nah, kemudian menurut saya, Bu Lulu, ya saya ke poin tadi yang digambarkan Bu Mira bahwa kalau melihat alasannya tampaknya tidak langsung secara langsung berkorelasi. Berdampak mungkin berdampak, tapi tidak secara langsung berkorelasi dengan stunting. Ada banyak faktor juga lah yang mempengaruhi. Oke, kita mau bilang ya kalau misalkan tidak berdampak.
Apa sih yang kita bayangkan tentang stunting? Stunting itu bukan hanya kondisi ketika kemudian lahir, kemudian anak kemudian lahir stunting. Ini ada situasi yang sangat kompleks yang sudah terjadi pada saat pertama si ibu itu punya janin. Bahkan ini sebenarnya ini long journey, ya kan? Nah, ketika ada kesalahan dalam hal pengasuhan, perawatan, tidak sempat yang memberikan kesempatan ASI eksklusif kepada anak, belum lagi kemudian perlakuan yang terbaik pasca melahirkan, anak kemudian udah diberikan eh, makanan atau konsumsi yang belum selayaknya itu dikonsumsi oleh bayi karena ibunya harus terpaksa bekerja, inilah yang menyebabkan stunting. Kalau ibu lari-lari nih, ketika darahnya aja itu belum kering ke tempat bekerja, dan dia kemudian menghadapi harus dunia kerja yang penuh dengan stres, dan kemudian dia pulang, dia mau kasih asinya, itu nggak semuanya ibu sanggup memberikan aksi, Mas. Semuanya bahkan punya masalah dengan air susunya. Jadi ada yang tiba-tiba macet dan kemudian nggak bisa memberikan ASI lagi. Nah, Oke. kesalahan pengasuhan perawatan di masa-masa yang sangat krusial di 1000 hari pertama kehidupan, artinya anak sampai usia 2 tahun, itulah yang menyebabkan stunting. Oke. Itu artinya bahwa 20-30 sampai Indonesia merdeka sampai sekarang ada kesalahan intervensi yang sangat serius yang tidak komprehensif. Oke. Sebentar. Tadi kalau dibilang ini isu kesehatan, benar, tapi tidak seluruhnya. Kenapa? Karena aturan-aturan ini masih tersebar di mana-mana dan terpisah-pisah. Satu Oke. sisi kesehatan diatur, kemudian dunia kerja tidak kondusif, kemudian di tempat lain sarana publik juga nggak mendukung. Oleh karena itu kenapa kemudian kita menyusun RUU ini sehingga tercipta ekosistem yang komprehensif dari hulu sampai hilir Oke. untuk melakukan pelindungan hak maternity ini gitu. Saya berikan waktu Bu Mira mungkin mau menanggapi. Iya, Ibu jangan salah. Kita itu tidak ada yang melawan prinsip-prinsip non diskriminasi di tempat kerja. Justru kita sangat Apindo ini sangat meningkatkan, menekankan pendidikan-pendidikan untuk itu. Peraturan-peraturan kita juga sudah ada seperti itu untuk mendukung prinsip gender equality di tempat kerja. Cuman ini kan persoalannya tuh besar. Artinya tadi disampaikan memang bukan masalah kesehatan dong, ada hal-hal lain, betul. Ibu sudah mengakui hal seperti itu. Nah, persoalannya sekarang apakah sudah dihitung ini kemungkinan daya saing kita, daya produktivitas kita itu sudah dihitung nggak, terus kita memberikan ketentuan-ketentuan seperti ini. Jadi semua tidak ada yang tidak mendukung Indonesia emas, generasi yang bagus untuk. Tapi harus dilihat lagi. Tadi Pak Iqbal menyampaikan, di Skandinavia itu kan negara-negara Norwegia, Swedia, itu negara-negara Skandinavia. Yang kita tahu levelnya seperti apa. Jadi kita mengajak, janganlah kita semua tiba-tiba setuju nggak setuju terus kenapa menentang. Nah, seperti itu. Kita mesti baca dulu, lihat dari segala macam aspek. Kita juga mengharapkan lihat dari kemungkinan atau tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan itu seperti apa. Bukan pengusaha terus kemudian mau nanti kita mau diskriminatif. Tidak. Tolonglah bikin ekosistem yang baik. Tadi Ibu menyampaikan ekosistem ekonomi yang baik, ketenaga kerjaan yang baik sehingga potensi-potensi untuk diskriminasi juga ditekan. Oke, gitu. baik. Nah, saya ke Pak Said Iqbal, ada beberapa tantangan tadi yang sudah tergambarkan dan ini akan langsung pekerja perempuan lah yang akan langsung menghadapinya. Bagaimana memastikan, karena kemampuan tadi digambarkan Bu Mira juga, kemampuan tiap perusahaan, apalagi UMKM ini kan berbeda-beda. Perilaku juga berbeda-beda. Mungkin ada yang benar-benar sepenuh hati menjalankan cuti kalau memang diberikan 6 bulan. Ada yang sudah tadi 3 bulan aja udah dikejar-kejar sebelum 3 bulan gitu. Jadi berbeda-beda nih Pak Iqbal. Bagaimana memastikan tidak ada diskriminasi dalam penerapan peraturan ini? Ini risetnya KSPI bersama Partai Buruh ya dalam 2 bulan terakhir. Pertama, yang disebut sesuatu yang harus dilakukan oleh perusahaan, itu tidak semuanya berjalan. Nggak usah kita bicara labor intensif, padat karya. Di padat modal dan capital intensif. Pojok laktasi, daycare, nggak jalan. Bunyi betul. Bunyi itu betul. Itu jauh lebih murah cost-nya dibandingkan dengan cuti pastinya. Tapi itu pun tidak semua bisa menjalankan gitu Pak Said. Ya. Itu kan penegakannya bagaimana Pak Timothy? Ya faktanya gini Bu Mira, nggak jalan. Saya ini kan masih kerja. Saya tahu benar perusahaan saya aja tempat bekerja perusahaan multinational company nggak ada tuh pojok laktasi. Gimana orang kerja di kawasan industri? Kawasan industri ke rumahnya itu 2 jam, belum lagi macet.
terus daycare semua anak, siapa yang jagain anak? Nggak mungkin lah. Terobos dari DPR dan Mbak Puan, itu yang benar. Kualitas hidup tentang ibu dan anaknya, dia harus di rumah. Kenapa 6 bulan? Kenapa nggak 9 bulan? Kenapa nggak 12 bulan? Sederhana. Dari sisi agama betul, tadi 1000 hari atau sekitar 2 tahun ASI. Ini tentang ASI. Nah, kedokteran menyatakan itu 6 bulan. Marilah kita arahkan ke sana. Tujuan utamanya dulu. Tentang in case ada impact yang tadi disampaikan Bu Mira, tapi tujuan utama tidak boleh diabaikan. Oke, sekarang mari kita lihat apa impact atau persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan. Satu, perusahaan tadi kan mengatakan akan ada kemungkinan tidak akan merekrut perempuan. Itu tidak mungkin, pasti direkrut. Di labor intensif, tekstil, garment, sepatu, orang Indonesia terkenal. Saya ini kerja di perusahaan Jepang. Orang Indonesia terkenal, handmade. Tangannya itu terampil, perempuan-perempuan Indonesia. Nggak mungkin dia tidak akan direkrut. Nah, sekarang persoalannya, ketika dia direkrut dan kemudian dia hamil, itu yang kita diskusikan kan. Bagaimana bisa 6 bulan, dia kemudian seorang perempuan yang melahirkan, dia cuti, 6 bulan ini diisi, misal katakan kosong atau tidak. Nah, di capital intensif, di perusahaan padat modal, seperti tempat saya bekerja, di manpower planning itu udah dihitung. Dia pasti ada cadangan 5% daripada tenaga kerja yang disiapkan. Kan udah tahu ada pekerja perempuan itu sebuah kebutuhan dan pekerja perempuan pasti hamil. Kita tahu itu. Nah, maka ada strateginya lah gitu ya Pak Iqbal ya. Di bisnis plan perusahaan diatur. Nah sekarang pertanyaan yang kedua kan Bu Mira tadi, bagaimana di labor intensif, terutama tekstil, garment, sepatu. Dengan demikian bisa saja, ini kan akan bergulir yang tadi Bu Lulu bilang, prinsip menjaga perempuan, memberikan ASI 6 bulan dengan cara memberikan cuti melahirkan, itu dulu nggak boleh diganggu gugat. Ya, termasuk kami yang akan ikut menjaga. Tapi tentang teknis kita bisa atur. Misal 6 bulan tersebut perempuan yang mengambil cuti melahirkan, maka 6 bulan kan tanggal kontrak boleh. Direkrutlah pekerja yang lebih produktif untuk direkrut, tapi yang cuti melahirkan nggak boleh dipecat. Kan itu ada dalam klausul KIA-nya. Dia balik lagi, yang kontrak habis. Jadi supply dan demand kita masih tinggi di labor intensif. Bukan berarti tidak bisa. Maka tadi saya contoh, saya ILO governing body. Saya pernah diundang di di Perancis tentang gender equality yang disebutkan Bu Mira dan maternity protection. Bisa. Kalau ditanya, oh kita tidak seperti Skandinavia, tidak seperti Eropa Tengah, tidak seperti Jepang. Salah. Kita G20. Perekonomian yang sudah dicapai, termasuk kontribusi dari pekerja perempuan, yang disebut Ibu Lulu, itu sudah tinggi sekali. 56,4% daripada PDB Indonesia atau economic growth itu disumbang oleh konsumsi, di mana pekerja perempuan berkontribusi di dalamnya. Jadi intinya, pekerja perempuan, lindungi dulu pekerja perempuan. Tentang ada ini, ada itu, nggak jalan. Baik Bang. Ya Bu Mira, karena ini terakhir saya ingin dari pengusaha deh Bu Mira, karena kita pegang komitmen yang disebutkan tadi Bu Mira, kita yakini juga bahwa semua yang menginginkan generasi terbaik untuk Indonesia Emas. Nah dalam pembahasan selanjutnya, tadi Bu Lulu juga sudah menyampaikan akan mengajak pengusaha tentu saja. Nah apa yang akan menjadi poin yang dibawa oleh pengusaha agar target tadi Indonesia Emas tadi tetap bisa dipegang, direngkuh, sementara perusahaan juga bisa menyesuaikan diri sebelum aturan-aturan ini mulai diterapkan. Apa yang akan disampaikan, Bu Mira? Baik, pertama kali juga ini pertanyaan juga nih, tadi belum ditanggapin oleh Ibu Lulu. Apakah ini undang-undang ini berlaku untuk semua perempuan di tempat kerja, baik sektor baik yang kecil dan mikro, kemudian ASN, kemudian juga tentang perempuan yang di tentara dan di polisi. Oke Bu Mira, biar dijawab dulu ya sama Bu Lulu sebelum dilanjutkan, biar dijawab dulu sama Bu Lulu karena waktunya singkat saja. Silakan Bu Lulu dijawab singkat sebelum Bu Mira melanjutkan. Bekerja yang diatur ke dalam peraturan undang-undang ketenagakerjaan. Jadi semua hal yang terkait yang diatur memenuhin syarat dan juga hubungan kerja sebagaimana undang-undang ketenagakerjaan. Berarti itu termasuk itu Bu Lulu. Jadi artinya itu diskriminatif dong, karena perempuan di tentara dan ASN kan undang-undangnya beda.
Beda Bu, bukan persoalan mendiskriminasikan karena Ibu memotong-motong concern-nya di cuti bagi dunia usaha. Kan ini dimulai dari semua ibu yang bekerja, itu satu hal. Ibu bekerja pada dasarnya dimanapun, apalagi dia punya hubungan kerja. ASN punya dong Bu, walaupun bukan undang-undang ketenagakerjaan, tetapi cuti dia juga diatur, ada yang menyangkut tentang ASN. Jadi dia juga punya hak untuk mendapatkan cuti sebagaimana seharusnya. Itu jelas. Nah, kecuali kalau kemudian saya bekerja di ladang saya sendiri oleh orang tua saya sendiri, ya saya sendiri yang akan bisa mengatur. Itu satu hal. Sebenarnya kita ini belum bicara bahkan tentang skema dan detail seperti Ya. apa sistem gaji yang akan diterapkan pada saat cuti 6 bulan. Ya, itulah yang masih akan dibicarakan lebih lanjut ya, Ya, Bu Lulu. begini Mas Oke. Mas Timothy, Oke. Mas Timothy. Menguji soal komitmen politik dan juga goodwill kita Oke. semuanya. Sampai di situ dulu ya. Kita begini. Membuka lapangan kerja baru bagi anak-anak yang fresh graduate untuk mengisi jabatan atau posisi-posisi yang kosong selama itu Baik. ditinggalkan oleh pekerjaan cuti, dan itu justru jauh lebih menarik Oke, gitu. saya persilakan Bu Mira untuk melanjutkan. Saya sampai dipotong begini saya jadi bingung mau jawab apa menerusnya gimana. Artinya intinya adalah satu, harap di underline, di garis bawahi, kita tidak menentang untuk membuat satu generasi yang baik. Kasih, Ya, Bu. yang gitu. Itu tidak menentang. Itu jadi jangan salah tadi saya disampaikan bahwa saya kok sepertinya justru mendukung diskriminasi. Tidak. Tetapi kita harus melihat, menakar apa potensi-potensi yang terjadi kalau undang-undang ini diterapkan. Itu kita hitung gitu loh. Itulah gunanya kita punya pakar dari segala macam bidang. Terus kemudian juga kita ingat bahwa kita punya UKM itu 99,7%. Ya. Nah, ini bagaimana? Kalau itu tidak diberlakukan, mereka juga terdiskriminasi dong kalau begitu dengan undang-undang. Artinya mari kita lihat, kalau kita ingin mendukung generasi emas, kita lihat alternatif yang ada juga. Bukan cuma terus tiba-tiba, tanda petik ya, dengan mudah mengubah, oh cuti ditambahin jadi 6 bulan. Bapak-bapak dikasih cuti jadi 40 hari. Ya. Seperti itu, tapi lihatlah alternatif lainnya yang juga mendukung iklim investasi, iklim produktivitas dan daya saing nasional. Kita ingat kita baru beranjak dari COVID yang 2 tahun ini semuanya terdampak. Jadi apakah kebijakan-kebijakan ini cocok untuk masa-masa sekarang? Itu saja. Terima kasih. Jadi Bu Mira, inisiatifnya didukung tapi tampaknya belum benar-benar matang. Ini yang harus dibicarakan lagi dan tampaknya ini akan langsung berlangsung lagi Bu Lulu. Jadi kita nantikan tahapannya. Tadi akan diketok menjadi RUU tanggal 30. Bu Mira dan juga rekan-rekan di Apindo akan diajak. Iya. Kasih. Silakan Ibu Mira, kita senang sekali dan fraksi PKB juga senang kalau Ibu bisa memberikan masukan yang sangat konstruktif. Mas Iqbal, terima kasih banget. Baik, terima kasih Bu Lulu, Bu Mira, terima Terima kasih kasih. Pak Said Iqbal, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami.